Tegas, Jokowi tak gentar. Gugatan nikel dan bauksit di WTO. Kita jadikan barang di sini hak kita dong. Ya kita hadapi, kalau ada yang menggugat, kita hadapi. Jangan digugat, kita mundur lagi. Nggak akan kesempatan itu datang lagi, peluang itu datang lagi, nggak akan. Ini kesempatan kita bisa mengintegrasikan industri-industri besar yang ada di dalam negeri. Dan sekali lagi harus punya keberanian. Jangan sampai kita grogi gara-gara kita digugat di WTO. Jadi siapkan lawyer yang kelas internasional nggak kalah kita. Inilah yang dalam proses semuanya kita siapkan untuk mengintegrasikan apa yang kita cita-citakan. Dan sekali lagi harus punya keberanian. Jangan sampai kita grogi gara-gara kita digugat di WTO. Atas pengajuan gugatan di Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organizations atau WTO, kebijakan melarang kegiatan ekspor biji nikel dan yang terbaru adalah penyetopan ekspor bauksit mulai Juni 2023. Nikel digugat nanti diumumkan larangan ekspor bauksit. Digugat lagi tidak apa-apa, suruh gugat lagi nanti kedua kita umumkan digugat lagi tidak apa-apa. Tanda serang Presiden Jokowi dalam acara Outlet Perekonomian Indonesia tahun 2023 di Ballroom Ritz-Carlton Mega Kuningan, Jakarta pada Rabu 11 Januari 2023. Presiden Jokowi hari ini resmi mengumumkan adanya pelarangan ekspor mineral mentah berupa biji bauksit. Pada Juni 2023, sejatinya pelarangan ekspor biji bauksit itu sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara atau Minerva. Mulai Juni 2023, pemerintah akan memberlakukan pelarangan ekspor biji bauksit dan mendorong industri pengolahan dan pemurnian bauksit ini dalam negeri, kata Presiden Jokowi di Istana Negara Rabu 11 Desember 2023. Pelarangan ekspor bauksit ke luar negeri sebagai upaya Indonesia mendapatkan nilai tambah dari hasil ekspor, makanya Jokowi menekankan supaya industri di dalam negeri bisa mengembalikan hilirisasi bauksit dari industri hilirisasi bauksit di dalam negeri ini. Kita perkirakan pendapatan negara akan meningkat dari 21 triliun menjadi sekitar kurang lebih 62 triliun. Pemerintah akan terus konsisten melakukan hilirisasi di dalam negeri agar nilai tambah dinikmati di dalam negeri untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat. Terang Jokowi sebelumnya, Jokowi memberi gambaran pada larangan ekspor nikel. Ia bilang dalam penyetopan ekspor nikel, pendapatan negara melalui ekspor nikelnya sudah dihilirisasi melejit hingga 30 miliar US dollar dari yang sebelumnya hingga 1,1 miliar US dollar. Ada lompatan nilai tambah sebelumnya, itu betapa kita dirugikan berpuluh-puluh tahun. Menjaga dapat kalau kita ikut miliki dividen enggak ada paroyal. Paroyal tidak dapat ekspor juga. Enggak dapat membuka lapangan kerja, enggak dapat hari ini, kita tambah lagi nanti. Kita umumkan satu komunitas yang kita miliki setelah dari sini, ungkap Jokowi. Tegas Jokowi tak gentar gugatan nikel dan bauksit WTO. Presiden Indonesia Joko Widodo secara tegas menyatakan tidak gentar atas pengajuan gugatan di Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organizations WTO. Hal itu imbas kebijakan melarang ekspor biji nikel dan yang terbaru adalah penyetopan ekspor bauksit mulai Juni 2023. Duta Besar Uni Eropa Vincent Piquet menyatakan mendukung perekonomian Indonesia namun sesuai dengan aturan hukum internasional. Hal ini terkait dengan hilirisasi dan larangan ekspor biji nikel atau nikole, Indonesia mesti mematuhi aturan-aturan WTO. Menanggapi hal itu, salah satu pengusaha muda sektor minerba asal Sulawesi Tenggara Muhammad Fajar Hasan menyayangkan pernyataan Vincent Piquet, Dubes Uni Eropa untuk Indonesia di media massa. Bahwa Indonesia harus mentaati aturan WTO, menurut Fajar pernyataan itu terlalu dini dan juga gegabah karena Indonesia masih melakukan banding atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa atau disebut Settlement Bali dari WTO. Tentang kebijakan pemerintah Indonesia terkait larangan ekspor nikel yang disengketakan oleh Eropa, perlu diketahui bahwa posisi Indonesia dan Uni Eropa di forum panel WTO setara. Karenanya Uni Eropa harus menghormati Indonesia, jangan terkesan mendikte Indonesia sementara proses sengketa masih berlangsung. Uni Eropa seolah-olah sudah merasa menang padahal faktanya putusan WTO tersebut belum final karena Indonesia masih melakukan upaya banding dalam tata krama diplomatik. Seorang dubes tidak etis mengeluarkan pernyataan seperti itu, kata Fajar Fakir, Bendahara Umum ISMI. Pusat ini menyatakan dubes Uni Eropa mengeluarkan pernyataan yang mendahului putusan final WTO dapat dimaknai sebagai upaya pembangunan opini dan mengintervensi WTO.
Seharusnya Uni Eropa menahan diri menunggu keputusan final WTO. Jangan sampai proses sengketa yang sedang berjalan di WTO direduksi oleh narasi propaganda Eropa yang mengandung pesan menyudutkan Indonesia. Kami berharap WTO bersikap adil dan tidak terpengaruhi oleh upaya kita. Sinetron WTO harus bersikap imparsial dan juga netral dan memberikan kesempatan setara kepada setiap negara anggota dan Badan Hubungan Legislatif Indonesia. Kini Uni Eropa mestinya menghormati posisi Indonesia sebagai tuan rumah atau pemilik kandungan komoditas nikel terbesar di dunia, di mana saat ini sedang membangun ketahanan ekonomi nasionalnya, salah satunya berupa pengolahan komoditas nikel di dalam negeri melalui program leninisasi pengelolaan sumber daya alam yang sedang berjalan. Indonesia juga sangat memahami bahwa era ini perdagangan antara negara juga sangat terbuka, tidak lagi mengisolasi diri melalui sistem ekonomi tertutup di mana kebutuhan barang dan jasa antar negara juga sudah saling berkoneksi. Komoditas suatu negara juga dapat dirasakan manfaatnya oleh negara lain, tetapi untuk yang saat ini Indonesia terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan nikel masih fokus di dalam negeri. Dan untuk ekspor, setiap negara di belahan bumi ini masih mendahulukan kepentingan nasionalnya dan juga membangun kemandirian ekonomi domestik terlebih dahulu. Uni Eropa seharusnya menghormati kepentingan dalam negeri Indonesia. Pengurus Pusat Asosiasi Penambang Nikel Indonesia atau OPNI mengungkapkan bahwa kebijakan pemerintah Indonesia tentang moratorium ekspor nikel sejalan dengan kepentingan nasional dan juga aspirasi rakyat. Rakyat juga telah merasakan manfaat dan juga efek berantai dari kebijakan nasional hilirisasi, pengelolaan sumber daya alam, di antaranya pertumbuhan ekonomi meningkat, khususnya bagi daerah dengan kandungan nikel yang melimpah. Program ini hilirisasi penopang pembangunan smelter existing sebanyak 82 smelter. Karplon, Mega Kuningan, Jakarta pada Rabu 11 Januari 2023. Presiden Jokowi hari ini resmi mengumumkan adanya pelarangan ekspor mineral mentah berupa biji bauksit. Pada Juni 2023, sejatinya pelarangan ekspor biji bauksit itu sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara atau Minerva. Mulai Juni 2023, pemerintah akan memberlakukan pelarangan ekspor biji bauksit dan mendorong industri pengolahan dan pemurnian bauksit ini dalam negeri, kata Presiden Jokowi di Istana Negara Rabu 11 Desember 2023. Pelarangan ekspor bauksit ke luar negeri sebagai upaya Indonesia mendapatkan nilai tambah dari hasil ekspor, makanya Jokowi menekankan supaya industri di dalam negeri bisa mengembalikan hilirisasi bauksit dari industri hilirisasi bauksit di dalam negeri ini. Kita perkirakan pendapatan negara akan meningkat dari 21 triliun menjadi sekitar kurang lebih 62 triliun. Pemerintah akan terus konsisten melakukan hilirisasi di dalam negeri agar nilai tambah dinikmati di dalam negeri untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat, terang Jokowi sebelumnya. Jokowi memberi gambaran pada larangan ekspor nikel. Ia bilang dalam penyetopan ekspor nikel, pendapatan negara melalui ekspor nikelnya sudah dihilirisasi melejit hingga 30 miliar US dollar dari yang sebelumnya hingga 1,1 miliar US dollar. Ada lompatan nilai tambah sebelumnya, itu betapa kita dirugikan berpuluh-puluh tahun menjaga dapat kalau kita ikut miliki dividen, enggak ada paroyal tidak dapat ekspor juga, enggak dapat membuka lapangan kerja, enggak dapat hari ini kita tambah lagi nanti. Kita umumkan satu komunitas yang kita miliki setelah dari sini, ungkap Jokowi. Tegas Jokowi tak gentar gugatan nikel dan bauksit WTO. Presiden Indonesia Joko Widodo secara tegas menyatakan tidak gentar atas pengajuan gugatan di Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization WTO. Hal itu imbas kebijakan melarang ekspor biji nikel dan yang terbaru adalah penyetopan ekspor bauksit mulai Juni 2023.